Neo-Keynesian berasal dari perbedaan yang diamati antara postulasi teoritis Keynes dan fenomena ekonomi real. Ini dikemukakan dan dikembangkan di Amerika Serikat pada pasca perang. Tidak terlalu menekankan konsep lapangan kerja penuh, melainkan tetapi berfokus pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Lalu, ada banyak alasan yang dikemukakan oleh kaum Keynes bahwa pasar tidak memiliki pengaturan mandiri. Lalu ada New Keynesian, merupakan teori yang menjelaskan bahwa tingkat upah yang diterima tenaga kerja pada masa sekarang dipengaruhi oleh negosiasi upah pada masa lalu. Dalam prosesnya, perubahan tingkat upah terjadi secara perlahan. Tingkat upah pada masa sekarang dan ketersediaan agregat jangka pendek merupakan akibat dari ekspektasi ekonomi secara rasional pada masa lalu, akibat dari selisih antara penawaran dan penaikan agregat. Terdapat 5 tokoh dari teori Neo-Keynesian. Yang pertama yaitu ada Alvin Hervey Hansen. Ia lahir pada tahun 1887 dan wafat pada tahun 1975. Hansen banyak menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi, penyebabnya dan cara mengatasinya. Menurutnya, fluktuasi ekonomi terjadi karena adanya gerak naik turun dan determinan terhadap pendapatan nasional. Yang kedua yaitu Simon Kuznets. Ia lahir pada tahun 1901 dan wafat pada tahun 1985. Kuznets berperan dalam kegiatan yang bersangkut paut dengan data statistik yang selanjutnya berkembang menjadi ilmu pengetahuan dengan kerangka analisis berdasarkan teknik dan metode matematika canggih. Yang ketiga yaitu John Richard Hicks. Ia lahir pada tahun 1904 dan wafat pada tahun 1989. Hicks mempunyai kemampuan dalam merangkai teori-teori ekonomi mikro ke dalam teori makro Keynes melalui pendekatan matematika. Yang keempat yaitu Wesley Leontief. Ia lahir pada tahun 1906 dan wafat pada tahun 1999. Ia dinilai sangat berjasa dalam analisis input-output yang sangat berguna dalam analisis ekonomi. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu Paul Samuelson. Ia lahir pada tahun 1915 dan wafat pada tahun 2009. Ada 2 hal yang berjasa dari Paul ini. Yang pertama yaitu tentang hubungan timbal balik antara faktor multiplier dan asas accelerator. Dan yang keduanya yaitu mengenai lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Pokok pemikiran utama aliran Keynesian tetap mempertahankan pemikiran Keynesian sebelumnya, yaitu adanya kekakuan upah dan harga. Namun New Keynesian di sini berusaha untuk mencari penjelasan atau model yang kuat dan meyakinkan dan berlandaskan pada memaksimalkan perilaku dan ekspektasi rasional. Apa itu kekakuan upah? Kekakuan upah adalah fenomena di mana upah gagal melakukan penyesuaian dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pada dasarnya, Keynesian baru berpendapat bahwa walaupun terdapat pengangguran yang tidak sukarela dan kelebihan penawaran barang pada masa resesi, harga-harga tetap tidak menurun. Untuk menjelaskan kekakuan upah, New Keynesian mengembangkan beberapa teori atau model, diantaranya model kontrak implisit, kemudian model upah efisien, dan yang terakhir, model orang dalam, orang luar. Sebagai contoh kekakuan upah, misalnya dalam suatu perusahaan, seorang pekerja dan pengusaha mungkin telah menetapkan kontrak upah yang berlaku untuk beberapa tahun ke depan. Jika tiba-tiba terjadi penurunan dalam permintaan produk, upah pekerja mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Kekakuan upah dalam pemikiran ekonomi New Keynesian ini menjadi salah satu penjelasan mengapa pasar tenaga kerja mungkin tidak selalu mencapai keseimbangan dengan dirinya sendiri, dan mengapa intervensi kebijakan mungkin diperlukan untuk menanggulangi perekonomian. Baik, pembahasan selanjutnya ini mengenai penyebab kekakuan harga. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan kekakuan harga? Jadi, kekakuan harga ini menjelaskan bahwa harga barang dan jasa itu lambat dalam proses untuk menyesuaikan dirinya dalam menanggapi perubahan kondisi ekonomi. Penyebab kekakuan harga yang pertama itu adalah teori biaya menu. Lalu yang kedua itu adalah teori harga markup. Jadi perusahaan itu akan cenderung untuk menaikkan harga sesuai dengan markup yang telah ditetapkan apabila biaya produksi rata-ratanya itu meningkat.
tetapi akan mempertahankan harga yang lama dan menambah markup apabila biaya produksi rata-ratanya tuh menurun. Eksternalitas pasar yang tebal. Pada pasar yang tebal, yaitu pasar dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, akan terlihat bahwa biaya mencari itu akan berkurang dibandingkan pada pasar yang tipis. Faktor penyebab kekakuan harga yang keempat ini adalah pasar konsumen. Jadi bila harga naik, maka konsumen tuh akan bereaksi pindah ke penjual lain. Dan jika harga turun, konsumen tuh akan lambat reaksinya. Nah, perbedaan reaksi perubahan harga tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya kekakuan harga relatif. Yang kelima itu harga sebagai indikator kualitas. Jadi perusahaan itu cenderung tidak mau menurunkan harga bila ada penurunan permintaan karena adanya anggapan bahwa harga itu merupakan indikator dari kualitas barang. Kesimpulan dari teori Neo-Keynesianisme dan New Keynesianisme. Neo-Keynesianisme itu adalah perkembangan dari aliran ekonomi Keynesian asli yang muncul pada 1930-an dan mengakui pentingnya intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk merespon fluktuasi ekonomi. Mereka menekankan pentingnya kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, dan juga mereka memperhatikan kebijakan moneter, misalnya pengendalian suku bunga sebagai alat untuk mengelola ekonomi. Sedangkan untuk New Keynesianisme adalah pengembangan lebih lanjut dari teori Keynesian yang muncul pada tahun 1980-an. Mereka menerima ide dasar Keynesian tentang fluktuasi ekonomi, tetapi lebih memperhatikan aspek mikroekonomi dalam model mereka dan menekankan pentingnya penyesuaian harga dan upah yang tidak instan dalam ekonomi. Dan juga mereka berpendapat bahwa kebijakan moneter seperti pengendalian suku bunga dan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan inflasi. Jadi, baik Neo-Keynesianisme dan New Keynesianisme itu menekankan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi untuk mengatasi fluktuasi dan ketidakseimbangan ekonomi. Namun untuk New Keynesianisme itu lebih ke menambahkan elemen-elemen mikroekonomi dan penyesuaian harga yang lebih kuat ke dalam kerangka Keynesian. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.